Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar analisis real lagi. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang barisan limit dengan definisi, bahkan ada satu contoh. Untuk berikutnya saya sampaikan beberapa teorema dan contoh soal lain juga ya. Yang pertama adalah tentang ketunggalan suatu limit, bahwa limit itu ya nantinya tunggal ya. Kalau misalkan ada x aksen dan x double aksen yang merupakan limit dari suatu barisan xn, maka mau nggak mau nih nanti x aksen min x double aksennya sama dengan 0 atau x aksennya sama dengan x double aksen. Ya, pembuktiannya ya karena x aksen ini limit, maka untuk setiap epsilon positif, nah ini terdapat k aksen yang nanti bergantung pada epsilon ya. Demikian hingga mutlak dari xn min x aksen ini kurang dari, nah ini kita pakai epsilon per 2, sama-sama bilangan kecil ya. Epsilon itu bilangan positif kecil, epsilon per 2 juga lebih kecil. Untuk setiap n bisa dari k aksen, maka terdapat dan terdapat pula k double aksen demikian hingga xn min x double aksen ini kurang dari epsilon per 2 lagi ya, untuk setiap n besar sama dengan k double aksen. Nah, kita ambil k nya ini adalah yang terbesar antara k aksen ataupun k double aksen. Nah, ketika yang terbesar ini, maka kita bisa mengambil, ketika k nya kita ambil yang terbesar di antara k aksen ataupun k double aksen, maka mutlak dari x aksen min x double aksen ini kan sama dengan kalau kita pakai ketak samaan ditambahkan xn dan dikurangi xn ini ya. Ini sama ya, pakainya sama dengan kalau pakai ketak samaan segitiga, ini terpisah-pisah, ini x double x aksen min xn, nah ini dipisah dengan mutlak ya. Tadinya di sini ini tadinya sama dengan, kemudian pakai ketak samaan ini mutlaknya dipisah. Ini x aksen min xn plus xn min x double aksen ya. Ini karena ini bolak-balik sama ya, karena dia itu tanda mutlak atau jarak ya. Nah, masing-masing ini jelas tadi sudah disampaikan kurang dari epsilon per 2. Yang keduanya juga kurang dari epsilon per 2. Ini sama-sama kurang dari epsilon per 2. Sehingga kalau dijumlahkan, nah ini jadi sama dengan ya. Sama dengan epsilon ya. Nah, karena mutlak ini sama dengan epsilon untuk setiap epsilon positif, maka nggak mau dulu di suatu teorema pernah disampaikan kalau berlaku untuk setiap epsilon positif, maka dia itu mau nggak mau harus sama dengan 0 ya. Jadi dipepet terus untuk setiap epsilon positif. Nah, dengan seperti ini x aksen min x double aksen sama dengan 0 ya, kita pindah ruaskan istilahnya ya. Ini jadi x aksen sama dengan x double aksen, maka dia tunggal limitnya. Kemudian ini mendefinisikan apa, kembali ya, dulu pernah disampaikan tentang ketetanggaan ya, atau persekitaran. Persekitaran x adalah suatu himpunan apa, persekitaran epsilon dari x adalah suatu himpunan v epsilon x, yang mana anggotanya adalah u dalam R, di mana jarak antara u ke x ini kurang dari epsilon ya. Silakan lihat lagi definisi dari persekitaran, sebenarnya sama saja sih. Nah, di sini ada teorema kalau x konvergen ke x, maka dia akan ekuivalen. Ini akan ekuivalen ya, A ekuivalen dengan B, A ekuivalen atau jika hanya jika ya dengan C, A juga dengan D. Demikian juga B dengan C, ini jika hanya jika B dengan D dan C dengan D. Ini
saling ekuivalen dari keempat pernyataan ini. Kalau X konvergen ke X itu artinya ini seperti definisi untuk setiap epsilon positif pasti ada K epsilon dalam N natural number dalam N sedemikian hingga untuk N besar sama dengan K, maka suku-suku Xn ini pasti memenuhi jaraknya lebih kecil dari epsilon untuk setiap epsilon. Kalau diambil suatu N, ini definisi sebenarnya suatu barisan itu konvergen sebenarnya kalau jaraknya dengan nilai limitnya itu semakin mengecil. Kalau N-nya 1 maka dia untuk X1 dengan ini jaraknya memang agak besar. Kemudian N-nya 2 berarti epsilonnya masih besar lagi. Kemudian sampai N-nya misalkan tak hingga ya, nanti jaraknya semakin dekat ya, semakin kecil. Artinya dia menuju ke nilai X. Jadi jarak antara Xn dengan nilai limitnya itu semakin mengecil untuk N-nya semakin membesar. Yang pertama dia saling ekuivalen atau berlaku jika A jika dan hanya jika B. Kemudian yang C ini ya hanya mendefinisikan yang pertama yang B ini. Jadi ini didefinisikan sebagai suatu persekitaran ya, persekitaran epsilon dari Xn. Jadi ini masih sama untuk setiap epsilon positif dan seterusnya ini berlaku. Nah, Xn-nya ini antara dengan X ya, selisihnya sedikit antara X kurangi epsilon sama X ditambah epsilon. Epsilon ingat ya, bilangan yang kecil ya, bilangan yang sangat kecil tapi positif. Jadi jarak Xn itu dengan X itu semakin dekat. Semakin besar N-nya, maka dia akan semakin mendekati nilai limit barisan ya. Kemudian ya ini juga ya karena X min epsilon kurang dari Xn kurang dari X plus epsilon ya, maka ini kan definisi dari persekitaran ya, atau epsilon neighborhood atau ya persekitaran epsilon dari X. Ini hanya mendefinisikan saja. Pembuktiannya bisa dipelajari untuk yang A, B, C dan seterusnya. Sekarang berikutnya untuk contoh limit super N. Super N itu kan barisannya 1/1 atau 1, kemudian setengah, sepertiga, 1/4, 1/5 dan seterusnya ya. Ini nanti akan mendekati, kalau N-nya menuju tak hingga, ini akan mendekati 0 nilainya. Bukan sama dengan 0 tapi limitnya mendekati 0. Ya konsepnya sama. Kalau misalkan diberikan epsilon yang positif ya berakibat seperti epsilon juga positif. Ini teorema sebelumnya ini ada ya. Kalau epsilon positif ya 1/epsilon pasti positif. Kemudian pakai sifat Archimedes ya. Kalau ada bilangan positif pasti ada ada bilangan asli atau di sini K natural number. K-nya ini bergantung pada epsilon ya. Sedemikian hingga ya 1/K kurang dari epsilon atau 1/epsilon tadi kurang dari K awalnya ya. Kalau yang 1/K kurang dari epsilon ini akibat dari ini ya, akibat dari sifat Archimedes. Kemudian untuk N-nya yang lebih besar dari K, lebih besar atau sama dengan, untuk N yang lebih besar lagi maksudnya ya. Ya berarti kalau kita istilahnya pindah ruas ya, ini 1/N-nya kurang dari atau sama dengan 1/K. Yang mana 1/K ini sudah disampaikan bahwa dia itu kurang dari epsilon. Ini sudah disampaikan di sini ya, 1/K-nya kurang dari epsilon. Sehingga untuk N-nya yang lebih besar lagi dari K tadi, maka berlaku nilai mutlak ini kalau dianalisis pendahuluan, kalau fungsi limitnya formula dari barisannya ribet, ini harus pakai analisis pendahuluan ya.
Kalau ini 1/n mendekati 0 ya berarti 1/n kurangi 0, di mutlak ya 1/n kurang dari 0, kurang dari epsilon. Artinya apa? Dia konvergen ke 0. Berikutnya, nah ini tinggal mengotak-atik di analisis pendahuluannya saja sih sebenarnya. Kalau kita punya 1/n kuadrat plus 1, nah ini pembaginya n kuadrat plus 1, ini pasti n kuadrat pasti positif, tambah 1 pasti positif, karena n nya positif, tambah 1 positif. Jelas kalau n kuadrat ini suatu bilangan ditambah 1 kan ini lebih besar ya daripada n kuadrat itu tidak ditambah apa-apa, kalau sana tambah 1. Nah ini karena sebagai pembagi, kalau pembaginya lebih besar ini berarti hasilnya lebih kecil, sepernya itu lebih kecil daripada apa? Daripada yang pembaginya yang n kuadrat atau pembaginya lebih kecil. Dan ini akan lebih kecil lagi kalau pembaginya n saja. Jadi 1/n ini hasilnya lebih besar ya, karena n nya yang membagi ini kecil. 1/n itu lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan ya, daripada 1/n kuadrat. Sama saja dengan yang tadi, jadi nanti tinggal pilih k epsilonnya. Kalau hanya 1/n mudah, kalau yang enggak 1/n itu yang harus otak-atik atau memanipulasi k epsilonnya, itu bergantung pada epsilonnya itu berapa. Nanti setelah ini ada contohnya. Kemudian ini contoh yang berikutnya, yang C ini ya, yang C. Kalau di sekolah SLTA ini kita sudah langsung tahu bahwa ini diturunkan aja pakai L'Hopital. Ini 3/1 sama dengan 3. Sama pakai analisis pendahuluan ini, sebenarnya analisis pendahuluannya di sini xn dikurangi x dikurangi nilai limitnya ini kan sama dengan ini, samakan penyebutnya n plus 1 dan seterusnya. Hasilnya adalah mutlak dari negatif 1/n plus 1. Karena dia nilai mutlak, maka yang negatif itu mutlaknya hilang jadi positif ya, 1/n plus 1 sama nanti dibawa ke 1/n. Jadi 1/n plus 1 ini pasti kurang dari 1/n karena pembaginya lebih kecil. Kalau pembaginya lebih kecil maka bilangannya menjadi lebih besar, ini tandanya lebih besar. Sama ya, nanti jelas 1/n ini akan kurang dari 1/k kurang dari epsilon. Maka dini yang paling kiri ini kita lihat ini masih sama dengan, nggak usah dihiraukan. Tanda yang paling kanan ini kurang dari, jadi yang paling kiri ini pasti kurang dari 1/n. Kemudian saya berikan contoh soal, kalau dulu di video sebelumnya sudah diberi contoh 1 ya, contoh 1 ini, kemudian ini terbukti. Ini masih mudah karena ini masih 1/n ya. Di analisis pendahuluan kita menemukan 1/n. Kalau nggak 1/n bagaimana? Ini nanti di contoh yang kedua. Oke, buktikan dengan limit, dengan definisi ya. Ini kalau kita lihat ini 5n, ini 3n, 5/3 hasil limitnya ya, ini pasti. Kemudian pakai definisinya akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif, ini yang pertama, ini saya kasih tanda saja nanti biar memudahkan di sini. Untuk setiap epsilon positif terdapat k epsilon di n, k-nya tergantung pada epsilon. Demikian hingga untuk setiap n dalam n dan n-nya lebih besar sama dengan k epsilon, berlaku mutlak ini kurang dari epsilon. Mutlak dari sini ya, kurang dari epsilon. Seperti biasa kita berikan analisis pendahuluannya. Analisis pendahuluannya 5n plus 4 per 3n plus 8 dikurangi 5/3. Kita samakan kita samakan penyebutnya ya, jadi ini kali sana ya, yang mudah lah, 3 dikali 3n plus 8, ini kemudian kali silang, 3 nya dikali sekian, ini menjadi 3 kali 5n plus 4, ini jadi min 5 kali 3n
plus 8 ya. Hasilnya berapa? 3 kali 5n, ini min 3 kali 5n juga hilang, sehingga ini 3 kali 4 12 dikurangi dengan 40. 12 kurang 40 jadi negatif 28. Yang bawah jadi 9n per 24. Yang bawah itu pasti positif ya, karena n itu pasti positif, bilangan asli. 9 positif, 24 juga positif, namun yang atas negatif. Tapi karena ini mutlak ya, berarti mutlaknya bisa hilang dan sama dengan nilai positifnya. Oke, ini angkanya 28 per 9n per plus 24. Nah, kita sampai ini saja, yang bawahnya plus 24 nya hilangkan ya. Jadi dari awal ini sudah sama dengan, nah kalau kita perkecil penyebutnya maka nilainya lebih besar. Jadi si dia ini kurang dari 28 per 9n. Jadi di analisis pendahuluan nggak usah repot-repot sampai 1/n, enggak apa-apa kalau ketemunya ternyata tidak 1/n. Ini kesimpulan dari analisis pendahulunya ya seperti ini. Xn min x ini kurang dari 28 per 9n. Nanti kita tinggal modifikasi epsilon dan k epsilonnya. Nah, untuk setiap epsilon positif ini artinya apa? Kita harus mengambil sembarang epsilon positif. Kalau nggak sebarang ya berarti nggak setiap dong, karena kan harus berlaku untuk setiap epsilon positif. Maka ya sebarang epsilon, nggak boleh pilih-pilih. Nah, kalau kita punya epsilon positif, nah ini kita lihat 28 per 9n ini, maka kita modifikasi ya, kita harus yakin bahwa 28 per 9 epsilon itu juga positif. Ini kan jelas ya, dasarnya ada ya, karena epsilon ini positif sekecil apapun, maka sekian 28 bagi 9, ini 9 kali epsilon kali bilangan positif ya, dia masih tetap positif, nggak mungkin negatif. Artinya apa? Kita sudah punya bilangan real nih, bilangan real yaitu 28 per 9 epsilon. Nah, menurut sifat Archimedes, kalau ada bilangan real maka akan ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Nah, ini bilangan realnya, maka bilangan aslinya yaitu k epsilon tadi, k epsilon di dalam n. Yang berlaku apa? Ya berlaku berarti bilangan real ini kurang dari k epsilon, atau k epsilonnya ini lebih besar dari bilangan real. Saya ulangi, untuk sifat Archimedes adalah kalau ada bilangan real pasti ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Jadi ini bergantung pada epsilon ya, makanya disebut k epsilon. Kalau punya seperti ini 28 per 9 epsilon kurang dari k epsilon, ini kedua ruas kita kalikan epsilon per k epsilon ya, atau gampangannya ini tinggal pindah ruas, ini jadi pembagi, epsilon jadi pengali, maka ini berlaku 28 per 9 k epsilon kurang dari epsilon. Oke, kita punya ini nih, kita punya 28 per 9 k epsilon kurang dari epsilon. Yang pertama kita punya ini yang tadi. Kemudian yang ketiga ini saya pisahkan dari definisi ya, ini saya tandai. Berarti untuk step n dalam n dengan n nya lebih besar sama dengan k epsilon, atau kalau n nya semakin besar ya istilahnya dari barisan bilangan real tersebut, kalau n nya semakin besar, ini ya pindah ruas lagi, kita tukar lagi aja, 1/n kurang dari sama dengan 1/k epsilon. Jelas ya, kalau ini pembaginya, ini kan jadi pembagi lebih besar, maka nilainya lebih kecil daripada kalau pembaginya yang lebih kecil yaitu k epsilon. Ini standar saja. Kemudian dari sini kalau kedua ruas masing-masing kita kalikan dengan bilangan positif kan tidak masalah nih, tidak merubah tanda. Jadi kita sesuaikan aja dengan apa, 28 per 9 k epsilon. Nah, terus selanjutnya adalah
ya berlaku seperti ini. Sudah, tinggal kita masukkan saja. Yang pertama tadi apa? Yang pertama yang analisis pendahuluan, bahwa 5n plus 4 per 3n plus 8 dikurangi 5/3, ini kurang dari 28 per 9n. Kemudian yang kedua, 28 per 9n kurang dari 28 per 9 k epsilon. Dari mana ini? Ini sudah 28 per 9n kurang dari, sama dengan ya, ini pakai sama dengan, kurang dari 28 per 9 k epsilon. Yang terakhir apa? 28 per 9 k epsilon kurang dari epsilon. Ini dari sini 28 per 9 k epsilon kurang dari epsilon. Artinya apa? Ya artinya kita ambil yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Itu kan simbolannya seperti itu ya. Jadi 5n plus 4 per sekian ini kurangi x nya itu kurang dari epsilon. Ya kalau kita simpulkan, terbukti bahwa untuk setiap epsilon positif, ini saya perbesar saja, untuk setiap epsilon positif tadi berlaku terdapat ya k epsilon. Tadi sudah diceritakan k epsilonnya dari mana, yang berada di n. Sedemikian hingga kalau setiap n dalam n ini k, n nya lebih besar dari k epsilon, nah ini berlaku yang ya di sini nih, yang keempat. Artinya apa? Ya kalau seperti ini terbukti bahwa seperti ini, artinya limitnya sama dengan 5/3. Itu pembuktian secara definisi ya. Jadi nanti tinggal memanipulasi atau apa ya berkreasi di sinilah, di nilai-nilai ini. Nanti lebih mudah pakai analisis pendahuluan. Ada satu soal lagi, coba contoh sudah ada jawabannya. Ini kalau kita apa ya, kalau kita hitung pakai L'Hopital ya tinggal diturunkan ya, 2n plus 1, kemudian ini apa, 6n plus 6. Nah nanti hasilnya ini kan turunin lagi ya, jadi tinggal ambil ini saja sih sebenarnya, 1/3. Kalau limit menuju tak hingga, ini ada n kuadrat, yang bawah juga n kuadrat, dan tinggal karena ini sama, tinggal kita ambil koefisiennya saja, yaitu 1/3. Oke, pembuktiannya seperti apa? Karena di sini kuadrat, ternyata ya lumayan susah. Nggak susah sih sebenarnya, cuma butuh memanipulasi atau otak-atik angka yang lebih dalam lagi. Yang pertama, n kuadrat plus n per 3n kuadrat plus 6n plus 1, ini dikurangi 1/3. Sama dengan samakan penyebutnya ya, ini tinggal dikali 3. Ini kalau apa, ini kalau coret kan, ini yang ini coret ini sama nih, coret kan 1/3 ya, sama. Kemudian berikutnya saya perbesar lagi, ya tinggal dioperasikan saja. 3 kali ini harusnya kurung nih, harusnya dikurung 3 bukan 3x ya, 3 kali 3n kuadrat dan seterusnya. Yang atas ya tinggal ini kali 3 ya, berarti 3n kuadrat plus 3n kurangi sekian. 3n kuadratnya hilang ya, 3n kuadratnya hilang, kemudian karena itu dikurangi 3n kuadrat juga, sisanya tinggal berapa? Ini n kuadrat, ini 3n, kemudian ini dikurangi 6n, jadi negatif 3n. Kemudian yang ini negatif 1, min 3n min 1 mutlak ya. Yang bawah ini masih tetap dalam kurung, yang bawah ini kan positif nih,
Ini positif, jelas positif ya. Yang atas ini jelas negatif, tapi karena mutlak negatifnya hilang, tidak masalah. Kalau negatifnya hilang, kalau mutlak negatifnya ya memang harus nilainya seperti itu. Yang bawah menjadi 9n kuadrat plus 18n plus 3. Ini sama dengan, ini saya pisahkan nih, saya manipulasi agar mengandung 3n plus 1. Jadi di sini ada 3n plus 1. Ini ngerubah yang n kuadratnya saja, karena yang di atas itu pangkat 1, ini pangkat 2. Maka kita rubah yang bawah ini jadi 3n kali 3n 9n kuadrat ya. 9n kuadrat ini 3n kali 1 3n. Karena di sana 18n, maka butuh 15n plus 3. Kalau bingung gimana caranya, ini saya hapus dulu. Jadi pertama gini, karena atas 3n maka kita tulis 3n plus 1 ya, 3n plus 1 dulu. Kemudian karena di sini 9n kuadrat berarti 3n kali 3n, kan 9n kuadrat tuh sudah memenuhi. Nah, tapi kan belum sama nih yang bawah, karena ini baru 9n kuadrat plus 3n. Padahal harusnya 9n kuadrat plus 18n nanti plus 3. Tadi sudah ada 3n, jadi tinggal ditambah dengan 15n. 15n plus 3-nya tetap di sini. Jadi yang bawah ini masih sama dengan sana ya. Oke. Berikutnya ya, konsep yang sebelumnya pernah disampaikan juga. Kalau pembaginya lebih, ini kan ditambah sekian kan berarti lebih besar nih daripada dengan yang 3n ini tidak ditambah apa-apa. Berarti pembaginya lebih kecil, maka nilainya lebih besar. Kalau dari sini ke sana pakainya sama dengan ya, karena nilainya masih sama. Kemudian dari sini ke sini nilainya sudah nggak sama, pakainya kurang dari sekian ya. Kurang dari sekian ini kita menghilangkan 15n plus 3-nya. Oke, karena ini 3n plus 1, ini 3n plus 1 hajar ya, coret. Oke, 3n plus 1-nya coret, makanya ini sama dengan ini, tandanya sama dengan. Jadi peralihan dari sini ke sana sama dengan. Ya karena ini dengan ini sama. Sehingga menghasilkan 1/3n ya. 1/3n. Nah, ini mudah nih dibawa ke 1/n. Karena jelas ya, 1/3n dengan 1/n lebih besar 1/n. Kalau sudah bisa membawa ke 1/n, di analisis pendahuluan ini akan mudah. Templatenya sama ya. Template pembuktiannya kalau sudah 1/n ini sama, nanti akan terbukti bahwa dia kurang dari epsilon ya, kurang dari epsilon. Ini kayaknya ada yang kurang nih. Ini bukan, ini kebalik, maaf, bukan kebalik, keliru. Ini kurang 1/3, maaf. Ini saya kopikan di sini. Oke. Sekian kurang dari 1/n. Kemudian ini juga, nah ini. Ya, tinggal ini aja sebenarnya. Oke ya. Ini kemudian menghasilkan sana, terbukti bahwa dia kurang dari epsilon. Demikian pembuktian contoh yang definisi dari definisi limit barisan. Kalau kembali ke materi ini, nanti ada juga pembuktian kalau 0 kurang dari B kurang dari 1, jadi nilai B antara 0 dan 1 maksudnya ya, maka limit dari B pangkat N itu pasti sama dengan 0. Ini pakainya len nanti. Kemudian yang terakhir, nanti untuk pertemuan berikutnya, di video berikutnya insya Allah akan saya bahas tentang tail sequence atau
ekor ya, ekor dari barisan. Sementara itu dulu dari saya, terima kasih, selamat belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.